Salam NKRI. Hai guys, ketemu lagi di podcast Ngombe. Indonesia katanya di tahun 2045 akan menemukan masa emasnya. Dan untuk itu diperlukan generasi muda yang jauh lebih kreatif daripada generasi-generasi sebelumnya. Nah, salah satu yang dituntut dari generasi muda yang kreatif ini adalah bagaimana mereka bisa mengeksplor dunia-dunia yang selama ini mungkin tidak terlalu dijamah di dalam prospek perindustrian Indonesia. Nah, kali ini saya akan coba ngajak ngobrol dua generasi muda luar biasa. Dua orang ini mencoba untuk menggeluti dunia yang mau tidak mau harus kreatif. Karena kalau tidak kreatif tidak viral, kira-kira seperti itulah. Nah, hari ini kita akan bicara ngomong tentang film. Dunia film, dunia yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan anak muda. Kenapa film itu penting? Karena film juga memberikan imajinasi dan mimpi. Kalau generasi muda sudah tidak berani bermimpi, kayaknya masa depan Indonesia bakalan suram nih. Yuk kita mulai aja yuk. Kita kenalan dengan dua orang dahsyat ini, manusia yang berasal juga dari Semarang loh. Selamat pagi, siang, sore, tergantung yang nonton gitu ya. Halo. Saya ketemu dengan ini Mas Ivan gitu ya. Ivan. Satunya lagi? Rangga. Oke, Ivan dan Rangga. Apa nih yang bisa diceritakan nih? Kenapa Pak tiba-tiba saya tadi udah kasih pengantar dunia film yang Anda geluti? Kenapa Pak tertarik dengan dunia film nih? Apa sih yang mendorong nih semangat itu? Jadi awalnya kita berangkat dari waktu itu sebenarnya dari SMP. SMP itu sama seperti di platform ini kita sering nonton video-video YouTube pada waktu itu. Dan pada zamannya tuh video-video YouTube zaman itu banyak mengangkat kayak sinematik gitulah. Nah dari sana sebenarnya kita tertarik untuk membuat pertamanya tuh videografi gitu Pak. Kemudian dari sana berkembang kita melihat kalau videografi itu aja nggak cukup. Tapi sebenarnya ada cerita atau narasi yang sebenarnya kita bisa masukkan ke dalam bentuk video atau audiovisual itu dalam bentuk film. Dari sanalah kita berangkat ada ketertarikan untuk membuat film gitu sih. Rangga sendiri gimana? Kurang lebih mirip sama Ivan dan kita dari satu sekolah yang sama kan. Jadi terkadang kita ketika kita berdua apalagi anak muda tuh selalu punya imajinasi yang liar, pemikiran yang luas itu kan, dan itu gratis. Kenapa? Karena kita mendirikan ini tuh untuk mewujudkan imajinasi liar itu. Jadi banyak orang sekarang tuh cuma bisa bermimpi tapi stop di mimpi itu tapi tidak melakukan. Jadi kita membuat broadcast untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Dari kegemaran nonton YouTube, kemudian masuk ke dunia videografi, lalu kemudian memberi elemen audiovisual di dalam videografi itu untuk dikemas dalam sebuah film, dan akhirnya bentuk satu lembaga. Apa nama lembaganya tadi? Broadcast Entertainment. Broadcast Entertainment. Wow, ini berarti kalau tidak entertain bukan broadcast gitu. Broadcast itu. Wah, menarik. Kenapa kok namanya broadcast ini? Ini kan nama yang nggak umum ya, guys ya. Ya, jadi sebenarnya nggak ada makna tersendiri sih dari broadcast itu nickname atau nama panggilan. Dulu saya sering main game, terus biasa di game online gitu kan pakai nama unik-unik gitu kan Pak. Nah, jadi aku nickname-nya tuh broadcast dulu. Terus akhirnya kita waktu meeting gitu sepakat kalau wah namanya nih unik nih, bakal catching gitu kan. Terus akhirnya memutuskan untuk namanya Broadcast Entertainment gitu. Kirain dari ini bro and sis tapi sisnya ada cheese gitu. Bro cheese. Kira-kira seperti itu. Enggak ya? Beda dengan seperti itu. Oh, bro cheese entertainment. Bukan nama. Dan ketika mau main game dulu ya. Itu kok bisa muncul nama bro cheese sendiri? Ivan bisa cerita nggak? Kenapa bisa tiba-tiba bro cheese gitu? Jadi waktu itu saya lihat ada saklar rambu Pak. Itu tulisannya broco. Asik. Aku plesetin aja jadi bro cheese gitu. Untung nggak kesetrum gitu. Kirain lihat saklar lampu kesetrum terus wah aduh kayak di foto karena gitu ya, karena kesetrum. Bro cheese, menarik. Terus apa nih yang dilakukan oleh bro cheese sendiri? Apa ini? Broadcast sendiri itu kumpulan anak-anak muda yang kreatif. Jadi mostly ada berapa orang kalau boleh tahu sekarang ini? Sekarang kita berdua kru. Kita biasanya ngambil. Jadi kayak kontrak gitu ya. Project base gitu ya. Project base ya. Kalau ada project terus kita dibutuhkan berapa gitu ya. Kita sekarang berdua, awalnya itu berlima. Awalnya berlima karena
semua punya kesibukan masing-masing, tinggal berdua yang gemar atau memang tekun di bidang ini. Oke. Kita berdua. Basicnya kita fokus ke industri film dan juga nggak meninggalkan sisi komersialnya. Ada iklan komersial juga, TVC sama digital. Oke. Iya. Jadi kita fokus ke film. Artinya Brocis itu pertama nggarap tentang film gitu ya. Iya. Dan film itu kan luas ya. Iya. Film itu ada yang durasinya bisa 3 jam, ada yang bisa serial gitu ya. Ada yang hanya 1 menitan gitu ya. Ini yang digarap Brocis kira-kira yang seperti apa ini filmnya? Kebetulan untuk saat ini kita rutin untuk memproduksi film-film pendek sih Pak. Film pendek? Iya. Itu sependek apa ini? Sependek mata kaki? Film pendek itu mungkin kalau definisi umumnya dari durasi sekitar 10 sampai 30 menit itu masih masuk film pendek. 10 sampai 30 menit ya? Oke. Ya, gitu. Iya. Dan langsung durasinya di 10 menit dan 30 menit itu ya? Atau sekitar itu? Di sekitar itu ya. Oke. Iya. Karena ada satu film pendek yang saya sangat tertarik betul. Yeah. Itu tadinya sebuah buku, kisah Anne Frank. Anne Frank itu perempuan yang harus bersembunyi ketika dia Yahudi, perempuan Yahudi yang sembunyi di Belanda. Sampai sekarang rumahnya masih ada, tempat persembunyian masih ada. Tapi kemudian dibuat 1 menitan tapi berlanjut terus. Itu dibuat jadi IG story. Oh, itu dahsyat betul. Itu awal-awal saya main IG sudah tertarik gara-gara itu dulu gitu. Oke, Brocis. Kalau yang 1 menitan itu enggak ya? Sekarang belum memproduksi ke sana. Ya. Oke. Lalu kemudian kalau tadi ya bikin film yang pendek 10-30 menitan itu gagasannya. Gagasannya itu muncul dari Ivan dan Rangga atau justru dari kliennya dulu? Oh, kalau gagasan sebenarnya per film itu bisa beda-beda Pak. Bisa muncul dari kalau pribadi mungkin dari keresahan saya atau keresahan Rangga gitu kan ada, atau pengamatan suatu hal di sekitar kita yang kita merasa tuh janggal gitu atau perlu untuk dikritisi. Dari sana kita berangkat untuk membuat sebuah ide cerita, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah film. Atau bisa juga memang dari keinginan orang gitu. Dari orang ada gambaran besar nih mau bikin film tentang apa, misal tentang superhero gitu. Dari sana kita berangkat dari tema besar itu, kemudian melihat apa yang bisa kita amati di sekitar kita gitu. Jadi meskipun temanya itu luas, tapi kita berusaha untuk coba tetap bisa relevan dengan orang-orang sekitar gitu sih Pak. Oke, menarik ini. Berangkat dari keresahan. Guys, kadang-kadang memang bisa seperti itu sih. Ada yang karena resah, kemudian malah dia mager, dia kemana-mana, hanya melamun gitu ya. Kok bisa gini ya, kok bisa gitu ya. Tapi Rangga dan Ivan beda loh. Ketika mereka resah, mereka malah bikin film. Dahsyat. Wow. Lalu apa? Kira-kira keresahannya itu lebih karena habis diputus pacar terus resah gitu. Lalu wajah pacarnya digambarkan seperti yang apa gitu, atau lebih karena problem-problem sosial nih. Oke. Ya, berangkat dari keresahan. Kita kan basicnya rumah produksi independen yang tidak major label ya, tidak tergantung komersil. Jadi fokus kita untuk mengembangkan sisi ide cerita yang dimana kadang kalau sudah komersil itu terhalang oleh lembaga sensor. Jadi kita menyasar segmen-segmen yang dalam tanda kutip sensitif. Yang dimana kita punya pasar yang sedikit, nggak banyak orang tahu dan sedikit. Kemudian bisa dikatakan itu lepas dari pengawasan sensor. Jadi isu-isu sensitif, isu-isu politik seperti itu lebih kita vokalkan di film pendek seperti itu. Menarik. Jadi justru mengangkat isu-isu yang tidak berani diangkat oleh major label gitu ya. Jadi film menjadi salah satu media untuk mengangkat suara-suara yang mungkin tadinya tidak pernah disuarakan orang lain ya, atau takut disuarakan orang lain ya. Ada hal yang menarik nih, setiap kali ada pembangunan gitu ya, itu selalu di depan proyek itu dituliskan hati-hati, ada banyak keluar masuk ya truk truk besar gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir, loh yang bikin proyek kan dia gitu ya, yang disuruh hati-hati kok yang lain ya, yang lewat ya. Ya harusnya kan dia tahu jawabnya yang bikin proyek gitu ya. Benar, Pak. Oh itu bisa menarik kalau diulik bener gitu ya. Hal-hal yang semacam itu kah? Atau yang berbeda?
kurang lebih seperti itu yang kadang orang tuh untuk menyuarakan aja dalam tanda kutip malah sekarang sudah jadi ya sudah biasa, padahal buat kami itu nggak biasa. Salah satunya contoh yang paling biasa itu ya pungli gitu kan. Kita sangat concern ke hal-hal yang remeh-temeh dalam mata masyarakat tuh sudah biasa, sudah normalisasikan mungkin sudah normal. Tapi bagi kami itu perlu untuk disuarakan bahwa pungli itu salah kan. Tetap salah ya. Iya. Apapun alasannya. Iya. Nggak boleh alasannya, lo gajinya kecil ya, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut masyarakat tuh sederhana, tapi menurut kami tuh kalau kita suarakan punya makna yang banyak gitu, yang besar. Menarik. Pernah ikut festival Brocis? Festival film sebenarnya beberapa kali kita ikut dan jadi official selection di beberapa film kita. Juga kita sekarang lebih fokus untuk mencari pendanaan film sih Pak. Pendanaan ini terakhir kita dapat dari pemerintah kota yang mereka mengadakan program gitu, program pendanaan film. Jadi kita lebih fokus ke sana, kemudian setelah film itu jadi baru kita ikut ke festival-festival film. Gitu. Karena saya ingat persis KPK itu juga setiap tahun dia punya lomba film juga, film pendek juga gitu ya. Betul. Oke, menarik. Tapi tadi guys, yang penting adalah bahwa ketika kita resah, ketika kita merasa ada yang tidak benar di dalam masyarakat ini, di dalam kehidupan sosial ini, kita berani menyuarakan. Ada banyak cara, ada beberapa yang kemudian ngajak gerombolan-gerombolannya untuk demo. Itu bagian juga kan keresahan anak-anak muda. Kan jarang sekali yang demo tuh yang manula gitu jarang ya. Anak-anak muda itu keresahan anak muda dan itu wajar gitu ya. Dan kadang-kadang kalau kemudian agak meleset, nyerempet pinggir jurang istilahnya gitu ya, itu biasa. Tetapi Ivan dan Rangga menempuh cara yang berbeda. Dia mengungkapkan keresahan-keresahan itu di dalam media yang bisa diakses oleh banyak orang juga, dan kemudian bisa dalam tanda petik ya, selalu ada unsur entertainmentnya. Jadi mengatakan keresahan, mengungkapkan ketidakbenaran tidak dengan cara menyakiti, tetapi dengan cara yang menyenangkan. Luar biasa. Applause buat Brocis Entertainment. Keresahan yang difilmkan, itu yang tadi kita obrolkan gitu ya. Nah, yang segmen kali ini saya mau ngajak Ivan dan Rangga untuk masuk lebih dalam lah ke dunia perfilman Indonesia. Kan muncul juga keresahan-keresahan yang difilmkan, tetapi juga muncul juga perubahan up and down trend yang terjadi di perfilman Indonesia. Ada yang bisa dieksplor nggak nih, Van atau Rangga nih, tentang film Indonesia ini? Suka nonton film Indonesia juga? Suka banget. Yang mana? Yang ada perawan-perawannya gitu atau yang mana? Yang mana nih? Kalau film Indonesia mungkin dari yang dekat-dekat dulu ya. Sebenarnya film Indonesia itu lagi mencapai masa puncak-puncaknya film Indonesia masih di tahun 2019. Tapi pada waktu itu karena ada COVID, jadi industri film tuh runtuh lah istilahnya. Disebut puncak itu kenapa, Van? Karena kualitasnya, secara kualitas dan jumlah penonton, jumlah bioskop juga di Indonesia pada waktu itu sedang dalam masa paling banyaknya lah. Jadi kita sedang meroket waktu itu. Bangkit lagi ya, gedung-gedung bioskop muncul lagi ya, teater-teater ya. Tapi karena ada COVID itu, kemudian ada keruntuhan di industri film, dan kita ini di tahun-tahun sekarang ini lagi bangkit lagi nih, lagi merangkak lagi untuk naik. Kemudian mungkin kalau setahu saya di masa-masa awal film itu sebenarnya dibuat untuk menjadi alat propaganda sebenarnya, untuk menarasikan suatu hal. Awalnya film berangkat dari sana. Sama dong, keresahan dipropagandakan gitu ya. Benar. Untuk menyuarakan sesuatu gitu. Untuk menyuarakan sesuatu. Kemudian tapi karena semakin waktu itu media karena hanya ada televisi kan, kemudian ada media-media lain yang bermunculan sehingga film ini bergeser menjadi sebuah media hiburan gitu pada waktu awal itu. Tahu saya dari media hiburan itu muncullah film-film yang bergenre-genre lain selain dari sejarah, karena waktu itu kebanyakan film mengangkat tentang sejarah kan. Kemudian muncullah film-film Indonesia yang mayoritas mungkin pada waktu itu horor yang disukai gitu sih. Ini horor eranya siapa ini? Horor eranya Susana. Susana gitu. Dukun beranak, bernafas dalam kubur, yang model gitu ya. Gitu. Terus
Kemudian setelah dari sana rasanya mungkin ada kebosanan lagi ya dari masyarakat, sehingga film-film itu berkembang lagi ke mungkin era tahun 2000-an. Itu ada angin segar dari waktu itu Miles ya, Mira Lesmana dan Riri Riza itu membuat Petualangan Sherina. Itu jadi apa ya, game changer atau perubahan di film Indonesia yang awalnya didominasi oleh film-film horor menjadi film-film yang fresh gitulah, dari Petualangan Sherina, kemudian AADC gitu dan lain-lain. Oke, jadi bergeser sedikit ya, tadinya agak monoton, semua dikuasai oleh film-film horor yang istilahnya gitu ya, berbau seksual juga, dicampur antara horor dan seksual pada saat itu. Tetapi juga ada yang menarik loh, mungkin Rangga bisa mengeksplor juga tuh. Kita sempat ada di sela-sela film horor itu, ada film-film komedi yang slapstick gitu. Kan kita nggak bisa menutup ya, jejak sejarahnya yang namanya warung kopi ya, warkop ya, Prambors dari 4 orang, kemudian bergeser. Lalu juga mungkin saya nggak tahu, kalau generasi saya masih kenal sih ada yang namanya PSP gitu ya. Itu saingannya Prambors di awalnya meskipun akhirnya kalah karena mereka kemudian lebih masuk ke jalur-jalur musik itu PSP, Pancaran Sinar Petromax itu. Tapi kalau genre yang semacam itu terus diletakkannya di mana ya? Jatahnya Prambors itu, Warkop dan Indo. Ya itu untuk sisi komedi sebenarnya ku tarik lagi ke belakang. Sebelum zaman Susana itu lahir Benyamin Sueb. Oke, ya, Adi Ben Slamet, Benyamin Sueb. Oke, iya. Dari situ mengeksplor Betawi itu ya. Iya, sangat melokal kan. Justru film-film yang warkop Benyamin Sueb itu menurut saya kenapa waktu itu bisa mencapai ramai atau banyak digemari karena mengangkat sisi-sisi kelokalan yang ada di Indonesia, terutama di daerah ibu kota Jakarta, yang dimana banyak orang pada saat itu kan berada di ibu kota itu seperti apa. Jadi dengan adanya film Benyamin Sueb, adanya dengan warkop, itu memberikan gambaran betapa kerasnya ibu kota dengan konsep yang lucu gitu. Jadi orang bisa menikmati, oh ternyata ibu kota seperti ini, ternyata dapat mengenangkan dan orang tuh tertarik dan relevan mungkin. Artinya cara bertuturnya juga berbeda gitu. Betul. Menggambarkan sebuah kota, ada keindahannya di situ, tetapi juga ada paradoks-paradoks yang dimunculkan oleh para pelawak itu atau komedian itulah ya pada saat itu. Menarik, itu punya genre tersendiri juga ya. Meskipun akhirnya terus tenggelam dengan tadi ya. Iya, dengan horor hantu-hantu yang nggak jelas dan jelas itu. Oke, terus setelah itu tadi ya sempat dimunculkan Petualangan Sherina yang kemudian membuat genre yang berbeda karena belum banyak loh pada saat itu yang tidak hanya sekedar netral tapi mengangkat anak-anak juga ya. Betul. Karena saya masih ingat pertama kali saya ngajak anak saya yang nomor 1 itu nonton bioskop ya Petualangan Sherina itu gitu ya. Dan dia terekam sampai sekarang. Sehingga ketika Petualangan Sherina 2 itu dibuat, ayo Pi nonton lagi Pi, aku mau memori ya, mengenang memori dan ternyata oke juga gitu ya. Terus setelah itu genre-nya apa? Masa cuma berhenti di situ? Petualangan Sherina, Kuldesak gitu ya. Si Rizal Mantovani itu pada saat itu, lalu AADC, lalu apalagi yang membuat kemudian berubah lagi itu apa sih? Kan nggak berhenti sampai di situ, kan ada perkembangan yang berikutnya kan? Iya, setelah itu sebenarnya film Indonesia kemudian mungkin sedikit kembali lagi ke horor. Balik lagi ke horor. Balik lagi ke horor. Setelah itu, setahu saya mungkin ada kebosanan lagi dari masyarakat sehingga muncul genre-genre film yang lebih beragam seperti karena awalnya sebelumnya itu lebih ke drama, kemudian akhirnya ada seiring berkembangnya zaman dan teknologi, jadi ada genre-genre baru seperti action, kemudian superhero dan lain-lain itu jadi mulai sudah bisa diadaptasi di film-film Indonesia yang awalnya itu dari Amerika gitu kan. Oh iya, dulu memang ada adaptasi ya, tokoh-tokoh hero Amerika Serikat yang di Indonesia kan. Di sini kenal yang namanya Gundala, mirip Flash gitu ya. Lalu ada Godam yang mirip Thor gitu. Lalu ada Asih, betul. Dan itu mulai difilmkan juga gitu. Oke, ada genre juga seperti itu. Tetapi di sisi lain juga ada juga loh yang mengangkat kisah sehari-hari ya, yang nggak kalah
serunya juga. Tapi kira-kira milimeter, speed off-nya dari AADC gitu ya. Betul. Lalu juga yang mengangkat tadi lokalitas Batak pernah dimunculkan kan dari satu film yang cukup populer juga. Ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri sedap itu model seperti itu. Atau ya Betawi dimunculkan lagi dengan Rano Karno bikin sidul yang tadinya dari televisi diangkat jadi film gitu ya. Menarik. Kira-kira kalau melihat sampai sekarang ya, itu kan memang ada satu film horor yang belum terkalahkan jumlah penontonnya gitu. Gara-gara tadinya beredar, nah mungkin dunia Anda nih, tadinya beredar di WA Group atau BBM, ya KKN di Desa Penari itu luar biasa, sampai sekarang belum terkalahkan kayaknya. Masih jadi puncak. Jumlah penontonnya masih paling puncak tuh untuk film Indonesia ya. Tapi harapannya, Ivan dan Angga, kalau dalam konteks perfilm Indonesia apa yang mau diangkat? Kalau dari saya mungkin semakin beragam bentuk-bentuk film dan genre-genre film yang ada di Indonesia, sehingga mungkin sebenarnya ada penonton-penonton yang mereka itu sudah bosan dengan genre atau bentuk film yang seperti itu saja. Seperti salah satu contohnya yang film sangat saya tertarik terakhir kali itu ada judulnya Jatuh Cinta seperti di film-film. Oke, saya nonton juga itu, seru juga itu. Itu saya rasa memang bukan segmennya bukan untuk semua orang, tapi ada sebagian orang yang sudah merasakan kebosanan dengan film-film yang mungkin monoton seperti itu, kemudian ketika menonton Jatuh Cinta seperti di film-film, itu jadi seperti sebuah masterpiece gitu, yang selama ini kita belum pernah tonton gitu sebelumnya. Jadi mungkin itu sih, semakin beragam bentuk-bentuk film dan orang-orang semakin berani membuat film gitu. Oke. Keberagaman menjadi kata kunci ketika kita bicara tentang dunia film. Dan tentu saja keberagaman itu juga menunjukkan bahwa kreativitas generasi muda itu tidak kalah dibandingkan generasi muda di negara-negara lain. Karena tanpa kreativitas pasti kita bisanya hanya seragam. Main apa-apa sama saja, ikut arus jadi follower. Tidak menjadi orang yang harus di follow. Kita akan lanjut lagi perbincangan ini. Guys, katanya dunia film itu adalah dunia mimpi. Karena di dalam film itulah kita bisa menemukan mimpi-mimpi kita sendiri yang terkait dengan apa yang diceritakan dalam mimpi itu. Nah, Ivan dan Rangga, ini kan saat ini dunia film juga dibantu banyak dengan perkembangan teknologi ya. Karena nggak mungkin lah kita bikin film kayak Ben-Hur di tahun 70-an yang mendatangkan sekitar 300-500 cameo. Nah, sekarang itu dengan gampang bisa di-generate dengan CGI. Nah, menurut Ivan dan Rangga itu mencederai film atau membantu gitu? Ini menarik nih, karena itu ada dua kubu loh itu. Gimana menurut Rangga? Kalau CGI sangat jelas semakin berkembangnya teknologi akan semakin membantu kita dalam mengeksplor imajinasi menjadi yang tidak terbatas dengan bantuan teknologi. Namun di satu sisi dengan adanya teknologi itu bisa merenggut profesi orang. Contohnya penggunaan AI dalam industri film. Dulu kita selalu berpikir bahwa kreativitas nggak bakal bisa digantikan oleh mesin. Namun seiring berjalannya waktu, perubahannya semakin menjadi nyata dan kreativitas bisa dikalahkan oleh mesin. Buktinya sekarang ada ChatGPT atau AI yang itu digunakan untuk membuat skrip film. Bisa, untuk sekarang dia sudah bisa dan mungkin kedepannya dia akan lebih canggih lagi. Jadi menurut kami itu bisa membantu dalam mengeksplorasi yang tak terbatas. Satu sisi juga jika kita tidak beradaptasi dengan teknologi tersebut, mungkin kita bisa kembali ke ketertinggalan atau kembali ke zaman dulu lagi. Ini menarik nih. Apakah kreativitas bisa digantikan oleh artificial intelligence, katakanlah demikian ya? Karena jangan-jangan bukan kreativitasnya yang digantikan, tetapi justru kreativitas manusia lebih gampang diwujudkan dengan AI. Jadi ini kan tadi kalau kita menyampaikan bahwa sekarang saya bisa bikin, misalnya saya pengen gambar tokoh di film itu
wajahnya mirip seperti saya tapi badannya harus seperti Aderai misalnya. Itu dengan gampang bisa sekarang. Artinya, tapi realitasnya tetap saya. Saya yang pengen mewujudkan itu kan gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau dibombardir semacam itu gitu ya, seringkali kan Indonesia itu di underestimate ya. Masa bisa sih negara kecil dalam artian ekonominya negara berkembang melawan kami, industri, nggak usah jauh-jauh Hollywood deh, dengan Bollywood aja jangan-jangan kita kalah gitu ya. Menurut Ivan, terakhir gimana nih? Berani nggak kita bersaing dengan model semacam itu? Atau Brocis pernah punya pengalaman bisa garap dengan CGI misalnya gitu? Kebetulan waktu itu tahun lalu kita membuat film yang juga dapat pendanaan dari pemerintah kota itu menggunakan CGI dan genrenya itu superhero. Emang pada awalnya dari pihak panitia atau banyak orang yang skeptis dengan ketika kita, apalagi anak-anak muda itu membuat film yang menggunakan CGI atau visual effect dan lain-lain, karena mereka merasa kalau kita tuh belum mampu untuk membuat seperti itu. Tapi diremehkan. Tapi kita buktikan kalau memang sebenarnya kita itu bisa, bahwa anak-anak muda itu sebenarnya punya kemampuan untuk membuat atau menciptakan hal-hal tersebut, anak-anak muda Indonesia. Tantangannya hanyalah mungkin kalau dari kita kepercayaan itu tadi, apakah orang-orang percaya bahwa kita tuh sebenarnya mampu atau bisa untuk membuat hal tersebut gitu. Berarti yang dibutuhkan anak muda pertama adalah kepercayaan. Dan tidak meremehkan anak-anak muda untuk tampil dan mengeksplor dunia kreativitas seperti ini gitu ya. Menarik. Tetapi pengalaman itu gimana? Bikin apa ini? Bikin Semarang kelihatan lebih dahsyat atau apa? Kalau boleh di-spill di sini. Yang pasti dalam skala industri film pendek pada tahun tersebut bisa dikatakan film kami salah satu-satunya film Semarang yang menggunakan CGI. Yang dimana itu dalam tanda kutip mendobrak bahwa film pendek itu nggak cuma tentang art. Film pendek juga bisa menghibur dan bisa komersil. Tujuan kita untuk menggunakan CGI, kita percaya bahwa sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Kita belajar dari film pendek untuk kedepannya, jika kita puji Tuhan diberi kesempatan, kita membuat film layar lebar, kita sudah siap mempersiapkannya itu dari film pendek. Karena film pendek bagi kami tempat untuk mengeksplorasi hal-hal yang dalam tanda kutip orang tuh bilang tidak mungkin. Kita buktikan dulu di film pendek dan ternyata bisa. Kita punya bekal untuk kedepannya gitu. Artinya portofolionya Brocis sekarang itu tidak hanya sekedar film pendek yang dalam tanda petik gitu ya, digitalisasi, tapi sudah melangkah satu step lagi dengan menggunakan CGI sebagai bagian dari teknologi yang digunakan membuat film gitu ya. Menarik ini. Van, kalau melihat tadi ya perkembangan teknologi yang semacam itu gitu ya, masih ada mimpi yang mau digarap oleh Brocis melalui teknologi-teknologi yang lebih baik, atau mungkin gini, saya refresh pertanyaan saya, apakah dengan teknologi CGI ini kemudian yang sudah pernah dicoba oleh Brocis ini itu akan menambah teknik sinematografi atau justru akan melemahkan teknik-teknik sinematografi yang saat ini sudah dikenal gitu? Sebenarnya untuk CGI itu kalau dari saya, menurut saya bukan memperkuat atau melemahkan ya. Tapi CGI itu lebih ke mempermudah. Jadi hal-hal yang sebenarnya mungkin kita punya imajinasi nih, mau bikin tadi seperti 500 orang gitu kan. Kita kan bakal sulit untuk mengumpulkan 500 orang dalam satu tempat gitu. Dengan adanya CGI itu jadi mempermudah kita untuk menciptakan hal-hal yang sebenarnya kita pengen gitu atau sutradara pengen. Jadi lebih mempermudah. Artinya jangan-jangan film yang kelihatannya kolosal gitu ternyata cuma dilakukan di kamar kos gitu. Atau di garasi lah paling tidak gitu ya, di ruang garasi yang bisa dieksplor semacam itu dimungkinkan sekarang ya? Mungkin sekali. Menarik. Mungkin sama setuju sependapat dengan Ivan bahwa CGI tidak mencederai, karena mau tidak mau ke depan kita harus berhadapan dengan teknologi. Jika kita tidak melek dengan teknologi yang menguasai kita harus bisa menguasai teknologi sebelum teknologi menguasai kita. Mantap. Saya menegaskan apa yang disampaikan Rangga. Masa depan teknologi tidak mungkin ditolak.
pasti akan menyelinap di sela-sela kehidupan kita, dan kalau kita tidak mau belajar dari sekarang, jangan-jangan kehidupan kita nanti diatur oleh teknologi itu dan bukan kita yang mengendalikan teknologi itu. Dunia sudah menjadi satu. Ada yang mengatakan dulu one global village. Nah, ketika dunia menjadi satu, ternyata yang namanya dunia film mau tidak mau juga ikut arus dalam konteks semacam itu. Ada banyak film yang konon kabarnya diproduksi oleh Amerika Serikat melalui industri filmnya Hollywood, tetapi kalau kita pecah-pecah lagi, ada beberapa bagian, ada beberapa scene, ada beberapa detail yang tidak sepenuhnya dikerjakan di Hollywood. Bahkan kadang-kadang bisa di Sukabumi, kadang-kadang bisa di Cilegon, bisa di Bantul. Siapa tahu Brogis Entertainment juga bisa masuk menyumbangkan kreativitasnya ke sana. Karena dunia film adalah dunia tanpa batas. Nah, yang menarik juga Indonesia dengan 270 juta lebih penduduknya itu menjadi pasar yang dahsyat untuk perfilman internasional. Di satu sisi tentu saja kita senang karena kemudian kita di-expose dengan film-film yang secara kuantitas bisa saja banyak tetapi kualitasnya juga bagus. Tetapi di sisi lain kita juga tertantang untuk bisa melakukan hal yang sama. Dua orang ini, Ivan dan Rangga, saya rasa siap menghadapi tantangan itu ya. Siap. Siap. Tapi terus gimana dong? Siap kok gitu. Siap tapi nggak berani ya. Atau gimana nih? Apa ada mimpi, kemudian kira-kira cara tadi ya, cara mewujudkan mimpinya itu apa yang sudah dikerjakan oleh Brogis untuk masuk ke dalam pasar internasional? Oke, untuk saat ini kita fokus untuk memproduksi film-film pendek yang harapannya dari film-film pendek itu kita bisa masuk ke sirkuit festival film internasional. Dan memang udah ada beberapa film kita yang masuk ke festival film internasional, tapi kita harap bisa lebih jauh dari itu. Misal seperti bisa disebutkan nggak filmnya mana, di Busan atau Rotterdam? Untuk ada dua film, yang pertama adalah Sunset yang tadi superhero itu kayak CGI itu sudah sempat tayang di Student World International Film Festival, kemudian ada di Brazil Edo State International Film Festival, dan yang Utopia ini juga masuk ke ACFES Anti Corruption Film Festival KPK, kemudian ke Student World International Film Festival juga. Jadi meskipun kita udah beberapa kali masuk ke mungkin festival internasional, tapi kita pengen lebih dari itu, seperti mungkin bisa ke festival grade A seperti Cannes atau Busan seperti itu kan. Itu sih capaian kita saat ini gitu. Rangga ada mimpinya? Iya. Untuk kayaknya ahli CGI-nya nih. Karena saya tertarik dengan perkembangan teknologi ya. Jadi saya lebih concern ke arah teknologi mungkin. Untuk mimpi saat ini yang realistis bagi kami, kami akan mencari dana funding untuk mewujudkan film kami, film yang menggunakan CGI pula dengan portofolio The Last Sunset. Jadi kami sedang fokus untuk mengumpulkan dana untuk membuat film pendek yang jauh lebih bagus, lebih matang, dan pastinya siap untuk dinikmati oleh banyak orang. Boleh spill nggak sedikit, misalnya begini, ketika mencari dana itu porsi terbesarnya akan ke CGI-nya kah, atau justru malah atau apa aplikasi softwarenya yang ternyata masih mahal, mau nggak mau kita harus sewa atau beli dengan harga yang cukup mahal, atau gimana? Jelas yang menurut kami pembagian paling banyak itu dihabiskan di teknologinya, karena teknologi nggak murah, dan yang kedua SDM-nya itu terbatas, dan karena terbatas mereka kurang untuk dieksplor. Jadi mereka sebenarnya bisa, tapi tidak ada yang meraih. Jadi kita ingin untuk meraih itu untuk mewujudkan ini. Dan itu SDM Indonesia sebenarnya, bukan dari luar ya. Karena kan kadang bisa saja jajan, wah ini yang kreatif adalah orang Singapura, kita ambil orang Singapura, makanya mahal gitu. Indonesia bisa. Indonesia bisa semua. Dan itu teman kami sendiri. Mantap. Iya. Nah, mestinya bisa ditekan dong harga teman. Atau malah gara-gara teman pengen bantu terus harganya mahal gitu. Iya, menarik nih. Iya.
tetapi di satu sisi lain juga ya, ketika berusaha meraih mimpi tadi, memang betul kita berangkat dari yang realistis, bukan apa yang seharusnya ada, tapi kita mulai dari apa yang ada dulu. Nah, kalau dari apa yang ada, kira-kira targetnya untuk kemudian bisa mendapatkan apa yang seharusnya ada itu, teman-teman berdua ini punya mimpi juga nggak sampai target, kira-kira 2-3 tahun lagi, 5 tahun lagi lah pasti dapat gitu. Oh, mungkin kalau saya sekitar 3 atau 4 tahun lagi rencana kita untuk finalnya tuh membuat film panjang. Karena kita sekarang kan masih fokus di film pendek kan. Kita pengen membuat film panjang yang itu bisa mengangkat narasi lokal gitu Pak. Karena kita melihat sebenarnya mungkin memang secara CGI tadi kita secara teknologi masih kalah dengan Amerika atau Eropa, negara Eropa lainnya. Tapi film-film Indonesia sebenarnya sangat menarik di mata dunia karena narasi-narasi lokal yang tidak dipunyai oleh mereka. Jadi itu nilai yang sebenarnya kita pengen bawakan juga ketika nanti membuat film panjang gitu Pak. Jadi malah sekaligus ya, ketika kita membuat narasi lokal, di satu sisi pasti kita akan dalam tanda petik gitu ya, mempromosikan Indonesia, mau nggak mau kan ya, karena lokasinya kan lokal Indonesia kan ya. Lalu di sisi lain, ketika lokalitas itu bisa diangkat ke masyarakat internasional, itu juga upaya untuk menembus itu dan memasarkan Indonesia ke masyarakat internasional gitu ya. Oke, menarik itu. Dalam konteks itu gitu ya, kira-kira apa sih preparasi atau persiapan yang harus dilakukan oleh Brojis ini untuk sampai ke sana gitu ya? Mulai film pendek yang agak panjang itu kan persiapan juga gitu, karena belum bisa ya film panjang utuh gitu ya, atau film pendek yang kemudian kalau disambung-sambung jadi panjang. Untuk persiapan seperti tadi kita mempersiapkan dari film pendek ini sebagai sebuah uji coba atau eksperimen kita ketika nantinya akan membuat sebuah film panjang itu seperti apa. Kemudian sisi lain yang sangat penting itu juga berjejaring sih Pak. Karena di film itu berjejaring sangat penting karena di sanalah kita bisa menemukan orang-orang yang tepat atau tertarik dengan ide-ide kita seperti itu. Ketika tidak ada berjejaring gitu, ide akan berhenti hanya di kepala kita. Berjejaring sangat penting itu Pak. Memiliki komunitas gitu ya. Komunitas. Karena tanpa ada komunitas, kadang-kadang ide kita sendiri juga bisa mandek kan. Benar. Tapi dengan diskusi, dengan sharing, dengan orang-orang yang kira-kira frekuensinya sama lah ya, vibrasinya sama, itu akan membuat ide kita menjadi lebih berkembang, ada kritikan, ada saran gitu ya. Oke, menarik ini. Tapi kalau lihat itu tadi, masyarakat internasional ya, meskipun sudah jadi satu, kadang-kadang kita masih bisa melihat ada perbedaan. Gayanya Hollywood dengan gayanya film-film Eropa itu kan agak berbeda gitu. Nah, Brojis ini merangkum dua-duanya, memunculkan gaya this is the Brojis way gitu. Atau ya sebenarnya kecenderungannya lebih ke Hollywood, tidak ke Eropa atau gimana? Ya, untuk gaya kita sekali lagi di Brojis kita mengeksplorasi semua dan menemukan formula yang pas di film pendek. Kita mencoba berbagai gaya klasik, pernah kita coba hitam putih menggunakan lensa yang apa adanya. Kemudian kita juga pernah bikin film eksperimental yang hanya orang-orang tertentu yang minat. Kemudian kita juga bikin film fantasi dengan gaya Amerika superhero-nya. Mantap. Kami mengeksplorasi semua itu karena kami percaya bahwa film pendek itu halal untuk salah. Jadi tempat kita untuk berkreasi sebebas mungkin karena esensi dari independen adalah bebas. Jadi kita ingin mengekspresikan itu di film pendek ini. Kita habiskan jatah salah kita di film pendek ini. Ketika nanti kita berhasil mencapai titik yang ingin kami raih film panjang, kita sudah siap. Kita sudah mempersiapkan itu dari sekarang gitu. Pernah garap film dengan isu-isu lingkungan? Pernah. Rangga Sutradara waktu itu. Apa yang digarap? Di film itu ada seorang wanita yang dimana dia membawa globe. Membawa globe, dia berjalan di tanah yang tandus. Di tanah yang tandus.
Kemudian nggak lama dari Karena pohonnya dipotong, iya, ditebang ini. nggak lama dari perjalanan dia pingsan, memeluk bluebird. Oke. Kemudian dia bangun menuju suatu daerah. Kemudian di daerah tersebut terdapat manusia-manusia yang bernafas menggunakan oksigen, yang dimana oksigen itu tanaman. Jadi langsung dari tanaman terus dipasang. Kayak ada selang infusnya gitu. Betul. Oh, oke. Endingnya Iya. seperti itu. Wah, mantap. Nggak tertarik ini bikin film pohon-pohon sekarang ini banyak yang dilukai. Tertarik. Ditempel gambar-gambar gitu. Iya. Ayo kita bikin film, Pak. Gitu, oke, sip. Kita cari ya, jangan sampai ya gambar-gambarnya dipaku di pohon itu ya, melukai pohon itu. Ya, oke. Iya, teman-teman, menarik obrolan dari Ivan dan Rangga, Brocis Entertainment. Mereka berdua menggarap dunia kreativitas yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Karena sampai saat ini mereka masih masuk di dalam film-film yang disebut indie tadi, dan disitulah mereka bisa bebas berkreasi, meskipun mungkin saya tidak mengatakan itu salah lah, tidak terlalu tepat lah, atau sarana untuk belajar lah, ini kurang sempurna, harus diperbaiki lagi. Nah, tetapi semangat mereka untuk tetap berkarya, semangat mereka untuk selalu mengeksplor hal-hal yang baru, dan semangat mereka untuk tidak menyerah terhadap mungkin serbuan film-film asing, itu yang layak dihargai. Karena bagaimana juga di masa depan sudah saatnya lah kita agak kurangi eksploitasi terhadap sumber daya alam. Mari kita eksploitasi akal kita, mari kita eksploitasi kreativitas kita, dan tidak hanya sekedar menggunakan akal, tetapi tentunya menggunakan hati ya. Karena pertama, dengan semangat yang tanpa menyerah tadi, tidak pernah menyerah itu akan membantu kita menjadi memiliki yang kedua, kita berani mengeksplor apapun, tidak takut salah. Dan dari 1 dan 2 ini kita akan sampai pada puncaknya yang ketiga, kita berani melakukan sesuatu untuk masyarakat kita, tidak berhenti bagi kepentingan Anda berdua, tapi untuk seluruhnya. 3 hal penting yang layak dicatat dalam percakapan atau podcast Ngombe kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya.